Halo semua, pada video ini saya ingin memberikan komentar atas definisi berpikir menurut Profesor Dr. Egy Sujana Mastal, SH.MSI. Oke, kita mulai aja ya. Oke, pertama kita minta Pastor Dr. Joshua Tewu DBS untuk memberikan perkenalan singkat siapa Profesor Dr. Egy Sujana Mastal, SH.MSI ya. Seorang cendekiawan muslim, seorang praktisi hukum, seorang aktivis politik, dan banyak lagi gelar-gelarnya yang fenomenal bahkan. Beliau salah satu juga pengacara dari Forum Pembela Islam FPI dan juga menjadi pendamping gerakan 212 dan seterusnya. Begitu banyak gelar-gelar dan predikat beliau dan kiprah beliau. Dan beliau orang yang sudah sangat familiar di dunia hukum, di dunia kepolisian, dan banyak lagi. Bahwa beliau adalah Bang Egy Sujana. Dulu kita panggilnya Bang Egy, tapi sekarang karena beliau sudah masuk dalam dunia keilmuan yang agak lebih serius, ya, apalagi sudah punya gelar guru besar nih, profesor, maka kita panggil dengan hormat Bapak Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI. Beliau juga adalah seorang dosen di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Oke, terima kasih Pak Joshua Tewu. Nah, teman-teman jelas ya, Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Dia adalah guru besar. Yuk sekarang kita dengarkan definisi berpikir Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI. Kita kan dalam dialog ini menggunakan akal pikiran. Yang gunanya fungsinya untuk berpikir. Ya. Sekarang saya bertanya sama Anda, Josh. Ya. Apa itu berpikir? Supaya kita ini jangan selalu orang mikir kita sendiri nggak ngerti definisi berpikir. Apa berpikir itu? Ya, dalam pemahaman saya berpikir itu mengolah pendapat kita dengan pikiran yang sehat atau pendapat orang lain untuk dicerna dengan baik sebelum kita memberikan tanggapan balik atau mengeksekusi pikiran kita itu. Kita punya itu olah. Tidak menjelaskan Anda berpikir. Itu dari fungsi berpikir. Tapi berpikir itu sendiri apa? Kalau mencerna nanti bedanya sama pencernaan di perut apa? Bahasa personifikasi organ, Pak. Maaf ya, tidak bermaksud mengetes, tidak. Tapi saya ingin menyampaikan persepsi. Ya. Persepsi kita sama nggak? Kita kan yang mau dialog nih. Oke. Kalau dialog kita persepsinya nggak clear terhadap istilah-istilah yang kita bangun, bagaimana mau dialog? Betul. Nah, jadi tidak bermaksud saya mengajari, tapi saya punya gagasan. Berpikir itu adalah kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Itulah berpikir. Berpikir itu adalah kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Itulah berpikir. Oke, menurut Dr. Joshua Tewu, berpikir adalah mengolah pendapat orang dengan baik sebelum memberikan tanggapan balik atau mengeksekusi pikiran. Dan hal ini dibantah oleh Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI dengan argumen bahwa itu bukan definisi berpikir, tetapi fungsi berpikir. Kemudian Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI menjelaskan tanpa bermaksud menggurui bahwa definisi berpikir adalah kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Nah, definisi berpikir menurut Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI inilah yang ingin saya komentari. Yang pertama, berpikir adalah sebuah kata kerja yang dibentuk dari kata pikir dengan imbuhan ber.
Contoh kata lain yang menggunakan imbuhan ber adalah bermain, berbicara, berbohong, dan lain sebagainya. Sedangkan kemampuan adalah kata sifat yang dibentuk dari kata mampu dengan imbuhan ke an, bukan kata kerja. Jadi, jika dikatakan berpikir adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, ini adalah definisi yang keliru. Kata kerja tidak bisa didefinisikan menjadi kata sifat. Kalau dikatakan berpikir adalah membedakan yang beda dan menyamakan yang sama, ini masih bisa dimaklumi karena masih sama-sama kata kerja. Tetapi, kalau dikatakan berpikir adalah kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama, ini adalah kekeliruan yang tidak bisa dimaklumi. Sampai di sini cukup jelas ya. Jadi kita koreksi sedikit definisi berpikir menurut Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SHMSI menjadi membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Nah, sekarang kita bahas, apakah benar definisi berpikir adalah membedakan yang beda dan menyamakan yang sama? Menurut KBBI, berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Jadi, jika dikatakan berpikir adalah membedakan yang beda dan menyamakan yang sama, ini mengkerdilkan fungsi akal budi. Maksudnya begini, seorang anak yang berusia 1,5 tahun sudah mulai belajar mengenali persamaan dan perbedaan bentuk dan warna. Namun, jika seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun, seperti Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SHMSI, hanya mampu menggunakan akal budinya untuk membedakan yang beda dan menyamakan yang sama, ini patut dipertanyakan. Apakah orang ini idiot atau bagaimana? Kasihan sekali jika ada seseorang yang berusia 60 tahun hanya mampu menggunakan akal budinya untuk membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Tidak mampu menggunakan akal budinya untuk membedakan yang benar dan yang salah, tidak mampu menggunakan akal budinya untuk menganalisa hal-hal yang lebih rumit, tidak mampu menggunakan akal budinya untuk membuat solusi. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita perdalam lagi pernyataan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Jika seseorang hanya mampu membedakan yang beda dan menyamakan yang sama, tidak mampu untuk menemukan perbedaan di dalam persamaan dan persamaan di dalam perbedaan, itu menunjukkan bahwa pemikiran orang itu sangat kaku dan gini aja deh, kita langsung aja ke contohnya ya. Nah, ini ada 10 ekor binatang. Apakah teman-teman mampu membedakan yang beda dan menyamakan yang sama? Iya, bagus. Ini 5 ayam dan ini 5 bebek. Teman-teman mampu membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Ditambah, teman-teman mampu menggunakan akal budi untuk menghitung. Ayamnya ada 5, bebeknya ada 5, total ada 10. Teman-teman luar biasa, punya kemampuan lebih dari sekedar berpikir menurut Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SHMSI. Dalam kurung, definisi berpikir menurut Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SHMSI adalah membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Jadi selamat, teman-teman sudah lulus TK. Jadi ayam dan bebek berbeda ya? Iya Pak Guru. Nah, apa kesamaan antara ayam dan bebek? Tidak ada Pak Guru. Wah, kamu idiot, Dul. Nah, teman-teman yang nonton, tahu gak apa kesamaan antara ayam dan bebek? Ya, bagus, sama-sama binatang. Ya, sama-sama punya sayap. Ya, sama-sama punya kaki 2. Ya, begitu ya. Masih banyak kesamaannya. Jadi, apakah ayam dan bebek sama? Sama. Wah, kamu idiot, Dul. Udah tua cuma mampu membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Ayam dan bebek sama atau beda aja kamu bingung. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang menonton? Apakah ayam dan bebek sama?
Iya, bagus. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab tergantung, mau dilihat dari sudut pandang yang mana. Teman-teman sudah lulus SD. Teman-teman sudah punya kemampuan berpikir untuk mengenali persamaan dan perbedaan yang lebih dari sekedar membedakan yang berbeda dan menyamakan yang sama. Teman-teman sudah mampu untuk menggunakan akal budi untuk menemukan persamaan di dalam perbedaan dan perbedaan di dalam persamaan. Yuk kita lihat yang sedikit ya. Apakah gambar yang di kanan dengan yang di kiri sama? Bagus. Apa perbedaannya? Yang di kanan adalah mobil, roda 4, yang di kiri adalah motor, roda 2. Apa persamaannya? Sama-sama kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Sekarang apakah gambar yang di kanan dengan yang di kiri sama? Bagus. Apa perbedaannya? Yang di kanan biru, yang di kiri merah. Apa persamaannya? Sama-sama warna. Oke, sekarang kita belajar yang lebih kompleks lagi ya. Apakah ibu kamu sama dengan wanita lain? Berbeda dong. Hah? Apa? Berbeda? Ibu kamu bukan wanita, Dul. Wanita. Jadi apakah ibu kamu sama dengan wanita lain? Iya juga ya. Sama deh. Nah, apakah kamu mau menukar ibu kamu dengan wanita lain? Nggak mau dong. Kenapa nggak mau? Kan ibu kamu sama dengan wanita lain. Kenapa ya? Nah, teman-teman harap maklum ya, karena si Abdul ini idiot. Sudah tua, tetapi otaknya hanya mampu membedakan yang berbeda dan menyamakan yang sama. Nggak heran kan, kalau si Abdul ini punya pikiran bahwa Tuhan itu berbeda dengan manusia, artinya apapun yang manusia bisa lakukan, pasti Tuhan tidak bisa. Karena kalau Tuhan bisa melakukan apa yang manusia lakukan, berarti Tuhan sama dengan manusia. Manusia bisa berak kencing. Karena Tuhan tidak seperti manusia, berarti Tuhan tidak bisa berak dan kencing. Seperti batu. Manusia bisa berjalan. Karena Tuhan tidak seperti manusia, berarti Tuhan tidak bisa berjalan. Seperti batu. Manusia punya 2 tangan, kanan dan kiri. Karena Tuhan tidak seperti manusia, berarti tangan Tuhan dua-duanya kanan. Sekarang udah paham kan, kenapa si Abdul ini tidak bisa menemukan perbedaan antara Yesus dengan manusia biasa? Dia idiot, udah tua, tetapi otaknya hanya mampu membedakan yang berbeda dan menyamakan yang sama. Seperti anak TK. Teman-teman bukan idiot seperti si Abdul kan? Oke, bagus. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kamu yang punya kemampuan lebih dari sekedar membedakan yang berbeda dan menyamakan yang sama. Betapa ku bersyukur Kau pemilik hidupku, penebus penuntunku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Engkaulah gembalaku. Kasihku rasa
setiap malamku bertelurku menyambut